Untuk sebuah smartphone dengan harga di bawah 1,5 juta, bisa dibilang Realme C30 ini adalah sebuah smartphone low budget paling ganteng sejauh ini. Nah, mau tahu alasannya kenapa? Yuk kita bahas. Ya halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada Realme C30-nya. Smartphone kelas entry terbaru dari Realme yang rilis itu kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Secara desain, impresi pertama saya waktu lihat HP ini kayak nggak percaya aja gitu. Kalau HP ini tuh punya harga yang murah banget guys, yaitu sekitar 1,349 juta untuk unit dengan varian RAM 2/32 GB. Dan meskipun memang material bodinya ini full berbahan plastik, tapi feel di genggamnya ini kerasa sangat solid. Ditambah finishing back covernya yang menurut saya ini unik, dibuat bertekstur garis-garis kayak gini, yang bikin permukaannya jadi nggak kerasa licin. Untuk di bagian framenya juga ini udah memakai desain mengotak yang biasanya dipakai pada smartphone yang minimal dijual di harga 2 jutaan. Yang mana kalau kita lihat di sisi atasnya ini polos aja, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power. Di sisi bawah terdapat headphone jack, lubang mikrofon, grill speaker, dan satu buah port charger yang sayangnya guys, ini tuh masih menggunakan yang micro USB ya, jadi bukan yang Type-C. Dan yang terakhir di bagian kirinya ini terdapat satu buah slot SIM tray yang udah dedicated. Dan jujur aja guys, sejauh saya pegang smartphone di harga 1,5 jutaan ke bawah, Realme C30 ini adalah smartphone yang punya build quality paling solid. Oke, berikutnya kita bahas soal layarnya ya guys. Realme C30 ini hadir dengan bekal panel layar IPS dengan luas layar 6,5 inci yang sayangnya untuk resolusinya ini hanya sebatas HD+ aja. Tapi tunggu dulu guys, meskipun resolusi layarnya ini hanya HD+, kalian tetap bisa nikmatin playback video di YouTube dengan resolusi paling tinggi di 1080p alias di Full HD+-nya. Yang mana secara kualitas menurut saya ini masih enak banget guys, misalnya mau kalian pakai untuk kebutuhan entertainment kalian. Sebab saturasi warnanya bagus dan yang terpenting gambarnya masih terlihat tajam, meskipun kalau bicara soal kontras ini memang sedikit kurang. Dan untuk hal lain yang menurut saya kurang dari layarnya adalah konsep desain layarnya yang masih water drop display, dan di bagian bezelnya yang terlihat cukup tebal di bagian sisi-sisinya, apalagi pada bagian bezel bawahnya ini. But overall menurut saya guys, ini udah oke lah ya untuk sebuah smartphone di harga segini. Oke, kalau kita ngomongin soal softwarenya nih, memang kalau dilihat dari tampilan interface UI-nya, ini tuh beda ya guys dari smartphone Realme yang biasanya. Dan ini memang dikarenakan Realme C30 ini berjalan dengan Android 11 dan juga tampilan UI yang versi Go Edition-nya. Dan memang bukan tanpa alasan ya guys, hal ini kemungkinan dipilih Realme supaya Realme C30-nya ini tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar meskipun RAM yang terpasang hanya terbatas di 2 GB aja. Oh ya, sekedar informasi aja ya guys buat kalian yang biasanya tanya nih. Untuk sisa memori internalnya di awal kalian setting HP-nya, ini tuh di kisaran 20 GB ya. Dan sedihnya setelah nantinya mungkin kalian update aplikasi bawaan yang ada di Play Store, lalu kalian install aplikasi game misal kayak game Mobile Legends dan PUBG Mobile, ini hanya akan menyisakan memori internal sebesar 27% atau sekitar 7 GB aja. Dan perlu diingat guys, ini tuh baru di awal-awal kalian nyalain HP-nya ya. Jadi belum ketambahan foto-foto atau video yang mungkin bakal kalian simpen waktu kalian pakai HP-nya ini. Ayo, siapa nih yang udah mulai khawatir? Tenang aja ya guys, kalian itu harusnya nggak perlu khawatir karena masih disediain satu buah slot untuk memori eksternalnya yang bisa menampung satu buah kartu memori micro SD up to 1 TB. Jadi mau kalian simpen ribuan foto atau ribuan video, ini tuh udah pasti bisa ya. Ya paling buffering aja lah nanti misalnya kalian lagi cari filenya. Nah, sekarang kita lanjut ya guys ke bagian yang udah pasti paling kalian tunggu nih. Apalagi kalau bukan soal performanya. Ya, Realme C30 ini tuh dibekali chipset dari pabrikan yang saya rasa guys, sebagian dari kalian itu masih asing nih, yaitu chipset dari unit SoC dengan tipe T612 yang berfabrikasi sebesar 12 nanometer. Dan waktu saya coba ya untuk menguji menggunakan aplikasi Antutu Benchmark versi 9, HP ini tuh nyatanya mampu mendapatkan skor yang lumayan tinggi nih guys, yaitu sebesar 169 ribuan. Yang mana dari hasil pengujian sintetis ini bisa disebutkan lah ya kalau chipset yang
yang dipakai oleh Realme C30 ini tuh sebanding dengan chipset dari pabrikan MediaTek, yaitu Helio G85-nya. Nah, sedangkan untuk hasil dari pengujian realnya kayak dicoba untuk dipakai main game, nyatanya HP ini tuh juga masih oke loh, walaupun memang RAM-nya hanya sebesar 2 GB aja. Untuk gambarannya guys, waktu saya coba tes main game Mobile Legends, HP ini masih bisa mendapatkan settingan grafis yang cukup baik ya, yaitu settingan grafis high dengan frame rate-nya high juga. Dan untuk feel bermainnya, saya rasa ini cukup ya, semisal kalian mau pakai hanya untuk sekedar hiburan aja. Sebab misal mau kalian pakai push rank, grafisnya saya rasa belum semulus smartphone yang punya harga 2 jutaan ke atas dengan settingan grafis yang sama. Nah, ini tuh kejadian sama halnya waktu saya coba pakai untuk main game PUBG Mobile ya guys. Settingan grafisnya emang bisa di set di settingan smooth high atau di HD high-nya. Tapi selama saya pakai main di settingan smooth high-nya, walaupun kerasa lancar dengan sesekali frame drop, tapi feel-nya ini tuh masih tetap di bawah smartphone dengan harga 2 jutaan tadi. Tapi seandainya buat kalian nih yang mungkin beli HP ini nantinya hanya buat dipakai untuk menunjang aktivitas harian kalian, misal buat kalian yang kesehariannya kerja sebagai ojek online atau admin sosmed atau mungkin all shop gitu, HP ini tuh jelas udah cukup banget guys. Nah, kalau bahas soal kameranya guys, Realme C30 ini tuh nggak kebanyakan gimmick ya, kayak kebanyakan smartphone di harga segini. Yang biasanya tuh di bagian bump kameranya ini terdapat 2 buah lingkaran yang seolah-olah punya 2 buah lensa kamera. Sedangkan di Realme C30 ini seperti yang bisa kalian lihat guys, hanya terdapat 1 buah lingkaran besar aja, yang di dalamnya hanya ada 1 buah lensa kamera utama yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Dan tentunya ditemani 1 buah LED flash untuk membantu memberikan cahaya ketika kalian ingin mengambil gambar di kondisi malam hari atau minim cahaya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya juga diberikan 1 buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 5 megapiksel aja. Yang mana untuk hasilnya, menurut saya ini udah lebih dari cukup ya guys. Saturasi warnanya bagus, objek yang ditangkap juga terlihat detail, dan pastinya nggak malu-maluin lah misal mau kalian langsung upload ke akun sosmed kalian. Tapi ini dengan catatan guys, ketika kalian ambil gambarnya, pastiin tangan atau objek yang kalian ingin ambil ini dalam kondisi diam alias nggak bergerak, supaya bisa dapetin hasil gambar yang baik dan tentu aja dibarengi dengan kondisi cahaya yang cukup juga. Ya, jadi guys, ini adalah hasil perekaman video kalau lagi di luar ruangan. Nah, kalau kalian lihat ya, ini dynamic range-nya sempit banget. SDR-nya juga nggak ada ya, ini gelap, nggak kelihatan warna daunnya. Nah, kalau misalkan kita tes autofocusnya, ya cukup lumayan lah ya. Kayak gini guys. Kita ulangin lagi di sini. Ya, dan untuk saturasi warnanya ya standar aja lah ya, HP 1 jutaan. Setelah ini saya bakal coba tunjukin ke kalian gimana kualitas kamera depannya. Ya, sekarang udah saya pindah ke lensa kamera depan, dan seperti ini guys untuk kualitasnya. Yang mana kalau dilihat di layarnya ini tuh memang untuk kontras warnanya ini agak berasa kurang ya. Dan bisa dibilang ini wajar, cuman kalau misalkan kebutuhan kalian emang buat daily vlogging kayak gitu, saya rasa ini bakal kurang cocok guys buat kalian beli. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk SDR nya juga ini nggak aktif guys. Nih di bagian langitnya ini blown out putih ya, jadi nggak kelihatan warna langitnya padahal lagi cerah.
Nah, seperti ini guys untuk kualitas perekaman videonya. Jadi kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, lanjut untuk urusan baterainya nih guys. Realme C30 ini tuh udah dibekali satu buah baterai dengan kapasitas sebesar 5000 mAh. Yang sayangnya seperti yang udah saya sampaikan di awal video tadi, untuk port chargernya ini masih menggunakan port dari micro USB. Yang kalau kita cas HP ini tuh dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu kurang lebih hingga 3,5 jam. Ini dikarenakan HP ini memang hanya support pengisian dayanya sebesar 10 watt aja. Tapi kalian gak perlu khawatir ya guys, sebab dari pengalaman saya buat di pemakaian normal, daya tahan baterainya ini tuh udah tergolong awet ya, sebab bisa dipakai hingga seharian penuh. Nah, jadi guys, kesimpulannya, menurut saya Realme C30 ini bisa jadi pilihan yang cocok ya buat kalian yang mungkin saat ini lagi cari smartphone yang punya harga di bawah 1,5 juta. Selain soal desainnya yang bagus dan juga build quality-nya yang oke, performanya juga menurut saya ini udah cukup nyaman ya buat dipakai. Ya walaupun tetap masih ada beberapa hal yang kurang ya guys dari HP ini. Misal nggak disediain fingerprint sensor yang memang udah digantiin sama face unlock, yang kecepatan bacanya juga menurut saya ini oke. Lalu port chargernya tadi yang masih micro USB, nggak ada fitur NFC, nggak ada fitur mode portrait juga di kameranya, dan pastinya soal memorinya yang saat ini memang hanya tersedia untuk varian RAM 2/32 GB aja. Tapi misalnya memang kalian tertarik mau beli HP ini ya guys, mohon ditunggu aja ya, karena informasinya bakal hadir varian lain yang punya RAM 4 GB dengan memori internalnya sebesar 64 GB. Tapi perlu diingat guys, walaupun nanti beneran hadir, harganya jadi nggak bakal di bawah 1,5 juta lagi ya guys, kayak di Realme C30 ini. Oke, jadi kalau gitu saya rasa cukup aja ya guys video review soal Realme C30-nya ini. Seperti biasa, like kalau kalian suka sama videonya dan share ke teman-teman kalian misalnya video ini memang bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.